Halo, nama gue Amut dan selamat datang di Recet. Nah, hari ini gue mau bawain cerita gitu. Dan di sini gue bersama Dias. Iya. Nah, gue pengen cerita nih. Jadi gue dapet cerita ini dari salah satu platform lain. Nah, biasanya di situ tuh mereka membagikan cerita-cerita tentang nanya pendapat kayak ke orang kayak apakah gue yang salah nih gitu. Nah, judulnya apakah gue yang salah karena bawa anjing ke dalam lift bareng seseorang yang takut sama anjing. Ceritanya gini, gue tinggal di komplek apartemen yang besar. Gue mau jalan-jalan sore sama anjing gue, makanya gue mau turun ke bawah. Anjing gue umurnya 8 tahun, which is already old untuk usia anjing ya, udah tua lah. Dan dia benar-benar penurut. Dia nggak pernah nyamperin orang lain sembarangan, dan dia tuh juga kalem banget. Badannya emang besar, tapi penampilannya tuh nggak serem, nggak kayak ya lu tau lah anjing-anjing besar gitu kan biasanya serem. Gue selalu pasang leash ke anjing gue kalau kita keluar rumah, jadi dia biar nggak kemana-mana juga anjingnya kan. Kita lagi nunggu lift, dan setelah itu pintu lift arah turun terbuka dan ada 2 cewek di dalam. Pas pintunya kebuka, anjing gue langsung mau masuk, karena emang biasanya kayak gitu. Dan salah satu perempuan itu tiba-tiba teriak-teriak sambil bilang, enggak, gue nggak mau, gue takut sama anjing. Ya gue bilang ke dia, lift ini kan buat semua penghuni komplek, termasuk anjing gue juga gitu. Terus kita tetap masuk ke dalam. Gue pun milih untuk berdiri di pojok lift dan posisiin anjing gue di belakang kaki gue, jauh dari tempat mereka berdiri. Si cewek itu tetap teriak-teriak nyuruh gue keluar sampai mojok, biar nggak deket-deket sama kita. Gue bilang, kalau lu nggak mau satu lift sama anjing, ya udah naik lift yang lain sana. Tapi agak gimana ya responnya. Ngerti. Tapi dia nolak buat keluar, dan ya udah gue juga tetap di dalam lift sampai kita semua turun. Pas kita sampai di bawah dan keluar, si cewek itu langsung ngata-ngatain gue, tapi gue bodo amat. Gini, gue ngerti kalau misalnya dia nggak mau deket-deket karena alergi sama anjing. Gue pasti nggak jadi masuk ke dalam lift juga sih. Ya mungkin dia punya pengalaman buruk sama anjing waktu dulu, tapi kan itu bukan kesalahan anjing gue dan gak ada hubungannya juga sama anjing gue. Gue anggap anjing gue adalah keluarga, jadi kenapa gue harus ngikutin kemauan dia, apalagi dia sampai sebegitunya. Jadi apakah gue yang salah? Nah, gimana nih respon lu? Rumit. Kalau gue perspektif yang takut anjing, gue kan takut anjing. Oh iya. Gue takut anjing. Takut dia dong. Takut kameramen. Gue paus. Enggak, kalau gue yang perspektif takut anjing, gue bakal bilang kalau itu anjing nggak salah. Ya emang. Itu udah pasti. Ya, itu anjing nggak salah, tapi gue pikir tuh kayak itu yang punya tuh nggak normatin menurut gue. Iya, maksud gue kayak mungkin ya oke lah, semua dia itu lift bersama ya gitu, tapi ya harusnya considerate aja lah jadi orang gitu. Harusnya kayak sadar sih kalau misalnya ini kan negara-negara yang ini latarnya bukan Indo. Bukan Indo ya? Bukan Indo. Tapi menurut gue harusnya sadar aja kalau harusnya emang harus menjadi sebuah kesadaran kalau misalnya nggak semua orang itu nggak takut sama apa yang lo nggak takutin gitu, ngerti gak? Nah, dan kebetulan juga di platform tersebut si orang ini tuh dilabelin dia yang salah karena pertama dia ngerespons aja udah sesongong itu. Kedua, orang-orang pun juga mikir kayak ya itu si kompleknya memang ngebolehin ada anjing atau enggak. Iya, kita gitu. harus tahu juga sih. Iya, dan ketiga pun juga dia ngomong emang nggak ada lift lain, harusnya kan lu duluan, mereka duluan kan yang ada di dalam lift gitu, kenapa nggak lu aja yang cari lift lain? Iya gitu. benar. Pertama itu, kedua kenapa nggak gantian aja mendingan? Iya. Kenapa gantian? Kalau nggak naik, masa nggak ada tangga gitu? Iya, kan katanya pengen jalan-jalan nih, jalan-jalan sore sama anjing, pengen olahraga kan, udah turun tangga aja gitu. Dan kalaupun dia bener anjingnya gak galak, tapi bener-bener dia
yang namanya anjing kan yang nggak tahu dia gigit, dia merasa terancam dia gigit, yang namanya apa hewan gitu kan beda sama manusia. Kalaupun dia gigit, dia bisa tanggung jawab apa sih sebenarnya? Iya. Dia bisa tanggung jawab, gue juga bingung. Jadi menurut gue di sini ya pure, ya lu salah. Apa yang gue lakuin salah ya pasti salah. Jadi dia yang salah kalau menurut gue salah. Kalau menurut gue mungkin ya sama juga dia yang salah ya, karena walaupun mungkin si ceweknya agak berlebihan, tapi kan kita bisa, dia aja sampai bisa mikir apa dia punya pengalaman buruk sama anjing sebelumnya ya kan. Harusnya kita bisa lebih mikirin itu, si orang ini tuh harusnya bisa lebih mikirin itu, kayak nggak susah juga untuk nyari lift lain kan, kayak kenapa harus maksain untuk ke dalam lift bareng orang yang emang udah bilang dia takut sama anjing gitu. Ya kan dianya juga pasti terganggu nggak sih itu cewek teriak-teriak selama turun gitu, kayak tidak tapi dia kayak aneh banget gitu. Terus tuh anjingnya tuh, emang gue nakutin. Gue bingung, gue harus ngapain nih? Gue salah apa sih gitu. Ya gue emang anjing. Gue emang anjing, tapi lu berdua anjing, lu berisik lu pada. Lu mikir gitu juga kali ke anjing. Gue salah apa? Terus juga ya gitu kan, apalagi kalau kita posisiin diri kita sebagai si cewek deh, kan pasti lu punya lah satu fobia sama sesuatu gitu kan. Misalkan gue fobia sama laba-laba. Kalau misalkan ada orang di dalam masuk ke dalam lift terus bawa laba-laba di tangannya, kan gue juga pasti teriak-teriak anjir. Terus dia bilang, laba-labanya nggak gigit kok, pala lu nggak gigit. Meskipun aneh juga ngapain di lift bawa laba-laba. Lu bayangin dia masuk ngomongnya nggak gigit kok, nggak gigit nih. Nggak gigit kok, paling kiwik-kiwik dikit. Naik dari sini ya. Iya, takut maksudnya. Ada loh ternyata yang melihara tarantula. Ada yang pelihara. Asal jangan kecoa dipelihara. Ada tapi. Ada pelihara kecoa. Ada. Lu pengen ke lift gitu. Gak tahu. Atau nggak pakai kayak akuarium kecil gitu, lo tau gak sih kayak, ini kecoa gue. Lu pengen kecoa gitu kan? Mau dibuka nggak? Nggak terbang tuh. Aduh, orang berotot gitu, tapi dia fobia gitu sama kecoa. Gitu kan jadi chaos anjing lift. Bego juga lu bayangin. Itu anjing tiba-tiba begini kok orang ngajak main gitu kan, dia kan nggak tahu ya. Katanya sih emang dia kalem, nggak bakal nyamperin orang kalaupun si orang kecuali si orang itu emang mau ngobrol sama si anjingnya atau kayak pengen berinteraksi. Tapi tetap aja kan kita nggak ada yang tahu, siapa suatu saat mungkin kayak ternyata dia ngeliat si cewek bawa makanan atau apa. Iya kayak ini apa namanya di Taman Safari kan biasanya kan ada apa namanya ada monyet tuh. Gue pengen lihat dong itu, gue bawa roti, gue kan roti aja, dia nyamperin gue kabur pak, di loket gue, ya kan maksud gue itu kan tempat umum tuh, tapi itu kan ya udah emang gak gigit, tapi dia nyamperin gue banget, itu takut lah, dikira temennya kali ya, gue hey makanan gitu, kayak gitu deh, tadi kan gue gak sengaja lah, siapa tahu gak sengaja si mbak-mbaknya bawa makanan gitu. Iya, siapa tahu bawa kayak. Tapi ngapain juga sih bawa daging mentah sih? Enggak dong, bawa cookies makanan, misalnya kan, kayak anjing kan biasa suka makan yang treats-nya gitu, kayak apa biskuit gitulah gitu, siapa tahu gitu kan. Jadi ya menurut kita si orang ini salah gitu. Nah, di platform yang ini tuh emang banyak banget cerita-cerita lainnya. Jadi kalau mau dengar cerita selanjutnya tunggu episode lainnya ya. Dadah. Bye.